Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasa syukur yang sama-sama harus kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak besar nikmat kepada kita semua. Shalawat berserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Brother and sister fillah, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita sudah mulai memasuki 10 hari di pertengahan bulan Ramadan dan sebentar lagi kita akan masuk ke 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Brother and sister fillah, di bulan Ramadan ini di 10 pertengahan pertama kita mendapatkan salah satu malam yang dimana malam ini diturunkannya Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Di sini artinya, brother and sister fillah, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran ini sebenarnya untuk apa sih buat kita? Maka lanjutan ayatnya di sini adalah hudan linnas, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah. Jadi sebagai petunjuk untuk hidup kita. Jadi brother sister fillah, Quran yang kita baca, Quran yang setiap hari kita baca, Quran yang setiap hari kita pegang, Quran yang kita punya di rumah kita, yang mungkin sudah berapa lama tertinggal di lemari kita atau di meja kita, maka ini tuh adalah hudan, petunjuk untuk kita semua. Petunjuk bagi hidup kita agar hidup kita lebih baik dunia dan akhirat. Maka lanjutan ayatnya apa? Wa bayyinati minal huda wal furqan, yang artinya dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak yang batil. Al-Quran ini ngajarin kepada kita mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus kita lakukan, mana yang gak harus kita lakukan. Brother and sister fillah, kadang-kadang kita bingung, kadang-kadang kita khawatir, bahkan kadang-kadang kita masih pelin-pelan. Yang baik buat kita tuh apa sih? Yang baik buat kita tuh kayak gimana sih? Maka Al-Quran menjadi hudan. Al-Quran menjadi petunjuk untuk menentukan sebenarnya yang baik untuk masa depan kita tuh adalah Al-Quran ini memberikan jawabannya. Maka brother and sister fillah, Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Untuk apa? Hudan linnas, untuk petunjuk bagi kita semua, bagaikan kita yang sedang tersesat di satu pulau, ketika kita mendapatkan peta atau ketika kita mendapatkan petunjuk, maka Quran ini begitu. Dan juga selanjutnya selain petunjuk adalah untuk membagi atau untuk membedakan agar kita tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang buruk. Itu tuh ditentukan di Al-Quran. Sebagaimana yang kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang baik menurut Allah itu pasti baik, tapi segala sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Lanjutannya apa brother and sister fillah? Lanjutannya ayatnya adalah yang artinya, oleh karena itu siapa di antara kamu hadir di tempat tinggal atau bukan musafir pada bulan itu, maksudnya di bulan puasa ini, maka berpuasalah. Nah di sini juga diajarkan di ayat 185 ini adalah orang-orang yang diwajibkan berpuasa. Orang-orang yang beriman yang diwajibkan berpuasa adalah orang-orang apa? Orang-orang yang mukim, orang-orang yang tinggal. Bukan orang-orang yang musafir, bukan orang-orang yang lagi di perjalanan. Kalau orang-orang yang lagi di perjalanan, yang lagi berjalan atau misalnya tidak dalam rumah, tidak bertinggal, tidak sedang tinggal di dalam rumahnya, maka ia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Selanjutnya, yang boleh diwajibkan atau yang tidak diperbolehkan untuk atau yang boleh tidak berpuasa adalah siapa yang sakit atau dalam perjalanan. Tadi selain perjalanan, yang sakit juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman untuk dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Maka tapi bedanya wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Para musafir, para orang-orang yang sakit, kalau lagi di perjalanan atau sakit di bulan Ramadan, apakah dipaksakan harus puasa? Brother dan sister fillah, Allah tidak mengajarkan gitu. Rasulullah juga tidak memaksakan itu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan bagi orang-orang yang sedang musafir dalam perjalanan. Orang-orang yang sedang sakit di bulan Ramadan, maka silakan kalau tidak berpuasa. Tidak diwajibkan untuk mereka berpuasa. Namun, maka mereka harus ganti puasa tersebut di 11 bulan yang lain sebelum nanti masuk bulan Ramadan selanjutnya. Karena itu bagian dari salah satu keringanan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita orang yang bertakwa, saking diwajibkannya orang-orang yang berpuasa. Sama kayak sholat. Kalau kita sholat nggak bisa berdiri, maka sholatnya sambil berbaring. Kalau nggak bisa berbaring sambil duduk. Kalau tidak bisa, tinggal dengan isyarat mata.
Maka brother and sister fillah, kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, semuanya itu menuntut untuk kita memaksimalkan potensi kita, menuntut kepada kita untuk memaksimalkan kekuatan kita untuk menjalankan tersebut. Tapi ingat, Allah dan Rasulullah memberikan keringanan kepada kita semua. Di akhir ayat, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Makanya tadi Allah tuh gak ngasih sulit ke kita. Kalau kita mudah, kalau kita dipermudah sama Allah, maka kita tinggal mudahin diri kita. Agama ini mudah banget buat kita. Hanya kadang-kadang kita saja yang mempersulit dengan ilmu-ilmu yang kurang. Maka Ramadan ini adalah bulan turunnya Quran, dan semoga kita bisa lebih memahami Al-Quran. Bukan hanya sekedar membacanya, tapi juga baca artinya, baca tafsirannya, dan juga baca asbab an-nuzul. Baca juga sebab-sebab diturunkan Al-Qurannya, agar kita mendapatkan hikmah dari setiap pelajaran-pelajaran, agar kita mendapatkan kisah indah atau hikmah dari setiap apapun yang Allah berikan dalam Al-Quran kepada kita semua. Brother and sister fillah, di bulan Ramadan ini semoga sekali lagi kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menjalankan puasa bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan dan harap pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan puasa dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan, semoga kita diberi kesehatan, semoga kita diberi kelancaran dan rezeki yang lapang, yang luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian saja brother and sister fillah, semoga bermanfaat. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.